Kembali ke Sportcast Nusantara TV. Bung Rai, sebelum kita bahas tentang timnas, kita bahas yang grup sebelah nih. Ya. Thailand lolos Thailand kalau dari hitung-hitungan harusnya lolos ya. Dia menang lawan Kamboja harusnya ya. Malam ini lawan Kamboja main di kandang sendiri harusnya menang Thailand. Yang agak tricky ini sekarang Singapura sama Malaysia nih. Lagi bentrok nih mereka berdua. Kita masih tunggu hasilnya berapa Singapura sama Malaysia. Kalau dilihat dari performa ya sebenarnya. Harusnya yang layak lolos ke semifinal ini Singapura. Kalau dari performa. Karena Malaysia dengan para pemain naturalisasinya. Mereka, saya nggak tahu ya. Mungkin mereka sedang dalam masa penurunan ya. Penurunan mental. Berganti pelatih. Sudah pasti ada pelatih baru yang akan melatih mereka setelah Piala AFF ini gitu. Jadi memang Malaysia ini sedang butuh pembenahan lagi di dalam internalnya mereka sendiri sebenarnya. Ada seperti krisis kepercayaan diri dari para pemain. Kalau kita menang besok, apapun hasilnya antara Myanmar melawan Vietnam, kita tetap runner up kan ya? Berarti posisi kita akan melawan Thailand. Thailand sendiri kuat. Thailand sendiri memang banyak dihuni para pemain yang memang berpengalaman ya, walaupun dia juga melakukan regenerasi, tapi para pemain ya naturalisasinya juga ada yang mereka bawa gitu. Nah, memang Thailand ini salah satu juga tim yang siap untuk menghadapi Piala AFF kali ini dan serius ya. Seperti Vietnam yang sekarang sedang menjalani di grup kita gitu. Bung Enal, 3-4-3 masih tetap baku ya. Kalau kita lihat ya. Tapi ada nggak alternatif kira-kira yang Anda pikirkan sebagai seorang pelatih? Apakah bisa berubah jadi 3-5-2 atau 3-4-2-1 dengan menempatkan Sturridge di depan? Kalau benar yang tadi yang dikatakan oleh Rais bahwa 3 depan itu adalah Sturridge, Lino dan juga Detan. Berarti Detan dengan Lino di belakang Sturridge. Peran itu kalau bermain di double ten ya, di belakang striker itu double ten biasanya. Iya, double ten itu. Kalau Marcelino bisa berperan untuk memainkan posisi itu. Tetapi pemain lain seperti Deltan, dia lebih banyak untuk bermain di sayap. Iya. Jadi saya kira Coach STY akan berpikir untuk menerapkan strategi. Apakah dia mau pakai 3-5-2 dengan Strick sama Hoki sama Marcelino yang ada main di belakang 2 striker itu. Tergantung bagaimana Coach Persoalan kita kan tidak ada semacam semacam Tom Haye-nya lah di tim U22 ini kan ya, yang visinya dengan passing-passing ajaibnya gitu loh. Nah, Marcelino sebenarnya punya kapasitas untuk itu. Apakah juga bisa kemungkinan Marcelino juga lebih ke belakang? Iya, itu bisa berdampingan dengan Akran Fikri. Iya, itu pernah dicoba MST, Marcelino dijadikan gelandang bertahan. Pernah di timnas senior ya, beberapa kali ya dia diplot untuk menjadi gelandang bertahan untuk membantu pertahanan. Tapi memang Marcelino ini kan tipikal dia bukan pelayan murni ya, dalam tanda kutip bukan penyuplai murni, tapi dia memang salah satu yang punya kelebihan dalam hal ofensif. Ya ini yang punya daya eksplosivitas yang tinggi, daya ledak yang tinggi. Nah ini yang sebenarnya harus dimaksimalkan sama Coach STY. Bagaimana mengakali kelebihan yang ada dari Marcelino Ferdinand. Tinggal penyuplainya ini nih yang harus dicari. Arkan Fikri apakah bisa akurasi passingnya lebih baik dan dia bisa lebih tenang dalam mengalirkan bola. Ini akan menjadi kunci sebenarnya antara di lini tengah. Marcelino biarkan saja dia free roll seperti yang sekarang dimainkan, karena biar bagaimanapun stok pemainnya ini sangat terbatas. Bukan bermaksud untuk underestimatekan yang lain ya, tapi memang harus diakui saat ini stoknya agak sedikit terbatas untuk gelandang bertahan, untuk posisi di nyerang ini. Kalau di era Enal, posisi Marcelino tuh Firman Utinaka, Punario, atau mungkin Uwa dulu ya? Ya, dia seperti Uwa. Seperti Uwa ya kan ya? Iya. Bermain lebih ke depan. Orang nyebut Uwa nih bingung nih. Ansari Lubis. Ansari Lubis ya. Kadang-kadang kita nih suka nama panggilan aja. Mereka bingung nih penonton. Uwa siapa? Ya seperti dialah. Ansari Lubis ya. Seperti Ansari yang bisa pegang bola, bisa kasih bola. Iya, bisa supply. Dan mengerti keinginan Kurniawan pada waktu itu.
Ya Marcelino kan tahu persis apa keinginan Struijk dong. Iya, harusnya seperti itu kan. Iya, benar sih. Emang sih mudah-mudahan sih chemistry mereka bisa kebangun lagi ya antara Verstrik dan juga Marcelino. Itu sih, memang kita harapkan itu sih. Yang penting kita tuh selalu menjadi PR di sepertiga akhir pertahanan lawan. Nyerang oke. Penutup pertahanan lawan oke. Tapi seperti kehilangan kreativitas ketika sudah masuk kotak penalti atau sepertiga ke pertahanan lawan. Ini konsekuensi dari kita main agak ofensif, counter gitu ya, attack ya. Berarti mainnya agak tinggi dong, kan? Iya, harus tinggi. Berarti harus tinggi kan? Iya, tinggi. Berarti 3 back kita, 3 center back kita yang sejajar itu juga akan coba forward, dorong ke depan. Nah, hati-hatinya seperti apa nih? Itu konsekuensinya hati-hatinya karena di belakang ketiga back itu ruangannya besar sekali. Dan itu sudah dimanfaatkan oleh Laos kemarin. Jangan lagi terjadi hal seperti itu. Artinya ketika kita bermain ofensif, tetap selalu jaga posisi untuk ketika hilang bola. Itu yang dinamakan rest defense itu. Jadi posisi kita ketika kita menyerang, hilang bola, ada pemain-pemain yang menempati posisi-posisi yang kosong itu dan siap untuk antisipasi ketika pemain lawan untuk berikan bola. Jadi komunikasi 3 pemain ini penting banget ya. Komandonya ada di siapa? Di Ferrari? Ferrari pasti. Ferrari ya? Pasti Ferrari. Ya, satu lagi, kita nggak nyinggung Hoki Caraka loh dari tadi. Nah, kita nggak nyinggung Hoki Caraka tadi ini. Ini juga banyak juga catatan-catatan, komentar-komentar mengenai hoki yang agak rada miring ya. Pemain ini sepertinya kok belum menemukan sesuatu yang pas buat dia di timnas. Dan ini dalam tanda kutip kesayangannya STY juga ini. Ya, sering dipanggil ya. Saya selalu pemain muda yang salah satu yang memang sering dibawa sama coach STY. Saya juga bingung ya, kenapa seperti mentok dia kalau di timnas. Agak sulit untuk bisa mencetak gol ataupun menyesuaikan dengan permainan cepat yang diperagakan sama coach STY. Beberapa kali juga dapat counter, dia menjadi eksekutornya ibaratnya, dijadikan sebagai andalan, tapi dia tidak klinis di lini depan. Ini yang menjadi mungkin butuh mental lagi ya, seperti ketika dia tampil di Liga 1. Iya, ganas dia. Mungkin juga dari game plan-nya itu coach STY tidak menjadikan ada pelayan terhadap hoki, tapi hoki harus jadi pelayan. Nah, ini kan berbeda nih. Sistem ataupun fungsi yang dia perankan di lapangan. Kalau di PSS dia dilayani walaupun ada striker utamanya, striker asingnya gitu, tapi dia juga dilayani sama lini tengah dari PSS Sleman. Nah, itu mungkin yang membuat dia agak lebih tajam juga. Tapi kalau di timnas dia harus jadi pelayan. Selain dia bisa harus juga dituntut mencetak gol. Jangan-jangan STY ini nggak suka ada striker muri nomor 9 jangan-jangan. Tipikalnya seperti itu kayaknya. Nomor 9 itu kan memang dia adalah posisinya dilayani toh. Iya. Gimana, Bung? Dulu kita punya siapa nomor 9 zamannya? Ada Kurus. Ada Kurus, ada WCP, betul. Ada Rocky. Widodo Ceputra. Iya. Ada Rocky. Ada Rocky yang dilayani memang. Harus dilayani. Iya, harus dilayani. Saya nggak tahu ya, hoki kalau ketika di timnas itu bukan jadi hoki yang diri sendiri. Iya, seperti hilang dia ketika ada di timnas. Tapi sebenarnya dia kan selalu dipanggil. Harusnya dia harus kembali untuk mendapat kepercayaan itu harus dibayar mahal dong dia untuk bertarung. Betul, dia dipanggil terus loh. Ini berarti dia harus lebih responsibility, bertanggung jawab terhadap panggilannya gitu. Benar sih, emang harus lebih fight lagi sih. Mudah-mudahan sih dia bisa tampil lebih klinis ya. Karena memang tidak mudah sih. Kalau misalkan dia memang difungsikan sebenarnya sebagai pelayan, bukan sebagai salah satu mesin gol. Ini yang tidak mudah, walaupun memang dia posisinya sebagai striker ya. Ya pasti dituntut juga untuk mencetak gol. Tapi mungkin di sini juga ada sedikit dia itu agak kesulitan sih memang untuk bisa terus lari ke sana ke sini. Kalau saya lihat ya agak sedikit berat juga terkadang gitu loh. Tapi yang pasti memang kita berharap pemain seperti Hoki, Marcelino ataupun Arkan Kakak sekalipun ini bisa terus berprogres ya. Jangan sampai mereka mentok dan mentalnya malah justru turun. Kalau ketika di timnas nggak bisa cetak gol, ini kan frustrasi juga pasti pemain muda ya. Ini yang harus bisa dijaga untuk pemain muda seperti mereka. Jadi kita menunggu 1 gol saja dari Hoki. Satu gol aja. Itu pasti akan pecah. Dari kepala, dari kaki ya. Karena dia lakukan itu di Liga 1. Di Liga 1. Betul. Kita nunggu nih sebenarnya. Semua nunggu. Wasit siapa nanti besok?
Dari Jepang sih. Kalau tidak salah saya lihat tuh ada si Koji Takagi ya, kalau saya tidak salah ini. Ya. Koji Takasaki sih dari Jepang. Jadi memang ada wasit dari Jepang lagi. Kemarin waktu lawan Laos kalau nggak salah wasit Jepang ya, di salah-salahin gitu. Wasit dari Jepang. Yang Asnawi itu. Betul. Asnawi yang mau minta penalti itu. Betul. Iya, Jadi memang mudah-mudahan sih ini wasit Jepang ini memang Jepang itu kan penghasil wasit terbaik sebenarnya. Cuma kan memang kita harus menerima ya, jangan hanya mengkambing hitamkan wasit. Kemarin kita memang lawan Laos memang bisa dibilang underperform. Ya, mudah-mudahan tidak lagi wasit jadi alasan. Apabila hasilnya apapun ya, wasit tidak jadi alasan nantinya. Tinggal bagaimana dari tim kita sendiri yang harus bisa membenahi dan bisa tampil baik sih sebenarnya. Tadi kalau Rais memilih Lino, Detan sama Struik ya. Ada alternatif lain dari dengan materi yang ada, saya kira kalau bukan 3 itu, ya mungkin STY akan bermain dengan 2 striker. Hoki sama Strike. Marcelino-nya yang di dalam belakang. Apa yang Bung Enal bayangkan kalau Struik sama Hoki sebagai duet di depan? Ya tentunya mereka kan punya kecepatan, pemain itu. Berdua itu punya kecepatan untuk menusuk pertahanan belakang. Karena kelemahan Filipina yang saya lihat kemarin Vietnam, mereka selalu kasih bola-bola di belakang pertahanan lawan. Dan itu sangat sulit diantisipasi sama pemain-pemain belakang Filipina. Seperti itu. Ya itu kalau melihat dari kemarin lawan Vietnam, kayak 3-5-2 paling pas. Mungkin saat ini ya. Dengan materi pemain yang ada, 3-5-2 itu salah satu yang paling pas. Kemungkinan besar ya, pakai 2 penyerang tadi ya. Pakai 2 penyerang tadi itu memungkinkan, tinggal bagaimana penyuplai untuk mereka aja. Kalau 5-2 berarti flank kita tetap di Asnawi dan juga tetap di Arhan. Iya, bisa jadi. Jadi ada semacam si Lino dijadikan gelandang kreatif lah, nomor 10. Berarti 3 di tengah tuh akan fikir Lino sama salah satu. Antara Jadi Detan, Rivaldo semua duduk dulu di bench. Kalau macet baru berubah. Seperti gitu ya. Seperti itu. Wow. Penonton kita akan banyak sekali nih Bung Rais. Iya sih. Ini Solo ini fanatik banget ya. Iya. Ada sisi positifnya tapi juga ada pressure-nya. Gimana nih? Ya ekspektasinya memang tinggi ya untuk AFF kali ini ya. Tadinya kan sudah mulai agak diturunkan ekspektasinya, tapi ketika melawan Laos seri, melawan Vietnam ada harapan, tinggi lagi nih ekspektasi ini. Kita pun jangan sampai terlalu muluk juga ya dengan skuad seperti ini kita ingin juara gitu. Kalau juara itu bonus. Kita ke final aja udah bagus dengan skuad seperti ini. Kalau menurut saya dengan skuad seperti ini ya kita ke final aja udah istimewa. Oke. Wah, nggak terasa nih tadi. Kita mau closing ya, teman-teman ya. Iya ya. Kita mau closing. Kita nggak terasa. Sebenarnya masih banyak yang saya mau tanya. Mewakili para penggemar sepak bola, macam-macam. Tapi kita batasi sekarang. Kita tunggu hasilnya besok. Bung Enal, thank you untuk hadir di Nusantara TV. Terima kasih. Bung Rais juga. Sama-sama. Jangan bosan-bosan kalau kita panggil nanti. Siap. Ya, mungkin kita bahas hasilnya. Yang kita harapkan menang di menit-menit awal ya. Siap. Ada gol di menit-menit awal itu akan memberikan kepercayaan diri. Betul. Terima kasih sekali lagi dan juga para pemirsa Nusantara TV, terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi minggu depan.